Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novita Kadu dari kelas 5A PGSD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi terkait dengan media pembelajaran pada mata kuliah media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SPD MPD. Materi yang pertama yaitu media pembelajaran. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasaila, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang ada Gerlach and Ely pada tahun 1971 mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, menurut Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga, menurut Martin dan Briggs pada tahun 1986 mengemukakan bahwa media pembelajaran mencangkup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Yang keempat ada Hamalik pada tahun 1994 mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Materi kedua yaitu unsur-unsur dalam media pembelajaran. Pada saat mengajar, peran guru sering diharapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik. Guru atau instruktur perlu memberikan kemudahan atau fasilitas dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Dalam usaha didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada layak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur ini adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan dari yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Walaupun semua unsur telah diseleksi, pada dasarnya kita kembali pada apa tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan ini sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk memperoleh peserta didik atau pembelajaran dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan 6 langkah pengembangan program media. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran
dengan spesifikasinya masing-masing. Profesor Dr. Haji Amidun Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelum harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasi. Pembuatan tujuan dan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi atau tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan media yang digunakan. Yang ketiga ada merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana cara agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan atau daftar perilaku. Yang kelima yaitu menulis naskah media dan menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan, penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Yang keenam ada mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat tujuan, pembuatan narasi, proses editing dan diuji coba langkah-langkah yang tidak kalah penting adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional. Menurut Dr. Rahmat pada tahun 2010 dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pembelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media. Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang ketujuh, membuat sketch atau storyboard. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Yang kesepuluh, penyuntingan. Yang kesebelas, uji coba. Yang kedua belas, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Dan materi yang terakhir yaitu manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada penyampaian materi pelajaran yang dapat diseragam. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disimpulkan kepada peserta didik secara seragam dan setiap peserta didik dapat melihat mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama. Yang kedua yaitu ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan, mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara peserta didik dimanapun berada. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat informasi melalui suara, gerakan dan warna baik secara alami maupun manipulasi. Yang ketiga ada proses pembelajaran menjadi interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif proses pembelajaran.
Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada peserta didik, namun dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif tetapi juga peserta didiknya. Yang keempat yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Selama ini sering kita dengar daripada guru adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapatkannya secara maksimal. Misalnya, tanpa media seorang pembelajar tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia atau proses terjadinya gerhana matahari. Padahal, dengan bantuan media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.